Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Sama-sama. Dan pendengar seperti biasa untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya. Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231 849329 atau juga di 0231 486374. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa langsung berkirim chatnya di sana. Serta Anda juga bisa berkirim WhatsApp di 081 324 951 935. Dan untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami juga bisa ikut bergabung ya dengan berkirim live chatnya di sana. Untuk tema kita pagi ini adalah prinsip-prinsip pembagian harta waris. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya Allah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, diberikan umur panjang, lebih utama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antaranya adalah menjalankan salah satu kewajiban kita umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu 28 Agustus 2024, saya mengangkat tema tentang prinsip-prinsip pembagian harta waris. Para pendengar dimanapun berada,
bahwa ketika ada salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, maka segerakan untuk dibagi. Khawatir kalau ditunda-tunda, khawatir berbagai macam persoalan akan hadir. Karena salah satu di antara ahli waris yakni anak-anak. Karena anak-anak ini lebih dari satu biasanya kan beda karakter dan sikapnya. Kemudian khawatir nanti ada kepentingan-kepentingan di antara ahli warisnya. Maka kita harus segerakan untuk membagi harta milik kedua orang tua ataupun salah satu di antara ada yang meninggal dunia. Maka disinilah harus ada prinsip-prinsip dalam pembagian harta waris, supaya di saat ketika pembagian dan setelah pembagian itu semuanya menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis Nabi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di antara prinsip dalam pembagian waris yang paling pertama dan utama adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini adalah berdasarkan Al-Quran. Prinsip keadilan ini adalah porsi di antara ahli waris sesuai dan proporsional, sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah yang gamang ataupun para ahli warisnya itu ngomong tidak adil seterusnya, itu adalah adil bagi Allah dan insya Allah adil bagi kita kalau kita memahami secara mendalam. Karena di antara faktor orang tidak mau membagi waris secara syar'i itu ngomongnya karena tidak adil, padahal itu adil. Dan ini sudah jelas sekali Allah sudah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11 di depan lagi ayatnya. Bagaimana saya sampaikan dalam muqaddimah itu. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Ayat ini menjelaskan porsi atau proporsi atau ketentuan dari pembagian ini untuk anak terutama. Yakni kalau anaknya ada laki, ada perempuan, itu Allah telah mengaturnya lizzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki dapat 2, untuk perempuan dapat 1. Kita melihat secara angka emang tidak adil mungkin 2 banding 1. Tetapi kalau kita mengkaji mendalam dan hikmah ketika mendapatkan harta waris secara syar'i, secara adil, insya Allah akan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Karena ada istilah adil bukan berarti sama kan? Nah itu. Maka dalam buku saya, dalamnya itu kan jelas sekali. Ada 4 sudut pandang. Ambil salah satunya saja, yakni tentang sudut pandang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban antara anak laki dengan anak perempuan beda. Kita ambil ilustrasi yang sederhana saja. Ini hubungan dengan keadilan ya. Ilustrasi sederhana, seandainya ada orang tua meninggal dunia, harta waris hanya 3 juta. Anaknya hanya 2, laki dan perempuan. Kalau kita menggunakan prinsip sesuai dengan Al-Quran, proporsinya adalah 2 banding 1. Maka dari 3 juta itu anak laki-laki dapat 2 juta. Anak perempuan dapat 1 juta gitu. Kalau kita melihat dari angka mungkin beda, tapi dilihat dari hak dan kewajibannya itu sangat adil. Di mana anak laki dapat 2 juta itu ketika kemudian sudah beranjak dewasa dan kemudian menikahi calon istrinya. Nilai 2 juta itu akan berkurang. Kenapa nilai 2 juta akan berkurang dari harta orang tua? Karena kewajiban calon suami kepada calon istri adalah memberi mahar, memberi mas kawin. 2 juta dari warisan orang tua diambil untuk biaya mas kawin saja. Taruhlah ambil 500.000 saja. Maka akan berkurang tentunya.
Dari 2 juta dikurang 500 berarti sisanya 1.500.000. Ini kewajiban seorang calon suami itu harus. Bahkan ketika tidak punya uang dalam menikah, boleh hutang. Apanya itu? Yakni maharnya. Karena begitu wajibnya membayar mahar itu. Gilirannya adiknya yang perempuan, warisan dari orang tua hanya 1 juta. Kemudian beranjak dewasa dan akan dinikahi oleh calon suaminya. Warisan 1 juta kan akan berkurang atau bertambah? Ternyata bertambah. Bertambahnya dari mana? Dari pemberian mahar calon suaminya. 1 juta berubah menjadi 1.500.000. Kalau anak laki-laki dari 2 juta berkurang menjadi 1.500.000. Itu adalah kita pikirkan. Karena Allah memberikan ketentuan-ketentuan itu atas keadilan Allah. Insya Allah adil bagi kita juga. Maka prinsip keadilan ini harus ditegakkan, yakni membagi harta waris kepada ahli waris sesuai dengan proporsinya yang telah diatur, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jelaskan dalam hadis Nabi. Inilah yang paling utama dan pertama adalah prinsip keadilan. Dan prinsip keadilan itu harus dimaknai sedalam-dalamnya. Jangan hanya sebatas lihat nilai saja. Para pendengar RRI, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang kedua ini, ketika dalam pembagian waris, seluruh ahli waris harus hadir. Dengan prinsip yang kedua adalah tidak ada dusta di antara kita. Karena masalah waris ini masalah harta, kadang-kadang bikin bikin anggapan atau bikin apa yang dia inginkan lah, katakanlah. Jadi kita harus jujur apa adanya, termasuk dalam harta milik orang tua. Ketika kita jujur semua, insya Allah ketika pembagian waris akan selesai dengan damai. Akibat dari ketidakjujuran, mungkin yang lain tidak menerimanya, akan susah untuk membaginya. Toh yang namanya harta kan milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian diamanati kepada orang tua, dan kemudian orang tua meninggal dunia, kemudian didistribusikan kepada anak-anaknya melalui pembagian harta waris tersebut. Jadi seluruh ahli warisnya harus memiliki kejujuran, tidak ada dusta di antara kita. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kita ini harus legowo, harus menerima, dan kita harus dalam Al-Quran harus terima semua. Istilah saya bahasa Jawanya itu adalah bening banyu kena iwake. Ini prinsip bagi saya dalam pembagian waris ini. Hindari dari kepentingan, hindari dari karakter yang keras. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua meninggal dunia itu meninggalkan harta waris. Karena tidak sedikit orang tua meninggal dunia itu meninggalkan hutang. Maka ketika orang tua meninggal dunia meninggalkan harta waris, kita harus bersyukur. Buktikan kesyukuran kita itu pembagian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai yang diatur oleh Allah, oleh hadis Nabi. Kita tidak boleh membuat aturan sendiri. Nah itu, kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis Nabi. Insya Allah kalau kita kembali pada Al-Quran sebagai dasar, sebagai pondasi, sebagai standarisasi dalam pembagian waris, insya Allah akan keberkahan kita dapatkan. Berkah di dunia, berkah di akhirat. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah harta-harta yang didapat oleh orang yang meninggal dunia atau oleh ayah ibu kita, sebagai ayah kita, sebagai suami istri itu, ketika menikah selama kurang lebih seandainya 35 tahun, 32 tahun sumpama, maka prinsip
yang selanjutnya adalah harus ditempatkan harta-harta tersebut. Mana namanya harta bawaan, mana namanya harta bersama, dan mana namanya harta campuran. Sehingga jelas dalam pembagian waris, dan kita menjaga hak-hak dari ahli waris, terutama ayahnya ataupun ibunya ketika ayah ibu meninggal dunia. Jangan sampai ketika meninggal dunia ayahnya kemudian ibu kandung kita dapat sedikit, atau sebaliknya ketika meninggal ibu kandung ayah dapat sedikit. Nah, karena yang capek adalah ayah kita, yang capek adalah ibu kita. Kita sebagai anak ini kita tinggal nerima saja gitu loh. Nah di situ, karena di tengah-tengah masyarakat kita sering, saya sendiri ketika membagi waris itu banyak pro kontranya. Tapi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada koridor hukum yang jelas, kita menerimanya. Dan namanya kebenaran itu memang susah sih. Makanya kata Nabi, qulil haqq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit dirasa atau walaupun mengandung risiko. Tapi ini adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat Allah yang diturunkan kepada kita. Kita mendapatkan taklif, mendapat kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena masalah waris ini sangat penting sekali. Karena masalah waris ini menjaga keharmonisan dalam keluarga. Jangan sampai gara-gara harta peninggalan dari orang tua, anak-anaknya, kakak adiknya ribut, eng-engan, bahkan tidak mau silaturahim. Nah, ini harus kita hindari. Mari kita bersama-sama untuk memahami dan memahamkan kepada seluruhnya bahwa betapa pentingnya ilmu waris ini. Dan ilmu waris ini dalam hadis Nabi ini pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu waris ini adalah nilainya adalah separuh dari ilmu Allah yang sampaikan kepada kita. Dan ternyata ilmu waris kata Nabi juga pertama kali ilmu yang dilupakan, ilmu yang disia-siakan, ilmu yang disepelekan. Nah ini, alhamdulillah, mudah-mudahan saya istiqomah dalam menyampaikan ini di RRI yang kita cintai ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita bersama-sama dialog interaktif dipandu oleh Mas Lisma. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon di 0231 486374 atau 0231 8493259. Baik, dan juga untuk Anda yang ingin berkirim WhatsApp-nya, Anda juga bisa pergunakan WhatsApp kami di 081324951935. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa langsung berkirim chatnya. Serta untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, silahkan Anda bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung di line 74. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sekali lagi assalamualaikum. Iya, sepertinya ada kendala, nanti bisa dicoba kembali ya. Selanjutnya kita sapa yang juga bergabung di line 59. Assalamualaikum. Baik, terputus. Silakan pendengar, Anda bisa kembali mencoba ya untuk bergabung bersama kami. Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231. Baik, sudah tersambung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, Kasmo di Subang sehat ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Udah RRI-nya gak sehat, Pak. Yang Isma gak sehat. Kenapa itu? Cirebon RRI di radio gak ada, gak mengudara. Oh begitu, baik. Iya, Terima iya, kasih makanya infonya pakai, Pak Kasmo. Makanya itu pakai HP jadi itu gangguan dah. Gitu. Oke baik, terima Iya. kasih informasinya. Iya. Nanti kami teruskan. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mendengarkan RRI Cirebon paparan ini Pak Ustadz masalah bagian waris. Semangat gitu. Alhamdulillah. Saya negeri Indonesia aman, tertib, indah, Amin. sejahtera itu. Amin. Mudah-mudahan sehat semua Amin. bangsa Indonesia gitu. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin.
Yang saya tanyakan, Pak Ustaz, begini, ada kasus masih orang nggak punya keturunan, nggak punya anak artinya. Jadi orangnya kaya gitu. Baik. Orangnya kaya, jadi ngambil anak di kakaknya, ngambil anak dari istrinya satu, dulur istrinya. Ngambil di anaknya, dulur lakinya satu, jadi dua. Baik. Gitu. Itu. Nah, itu dianya sudah tua sampai susah gitu, padahal dunianya melimpah gitu. Jadi aturannya bagaimana, malah itu pindah tangan gitu. Pindah tangan lah. Jadi surat-surat kepemilikannya gitu. Jadi kasihan orang sudah tua, jadi dihak oleh anak sulungnya, anak dulur lakinya, anak dulur perempuannya gitu. Pak Baik. Ustaz, minta diterangkan keterangannya bagaimana itu hukumnya. Segitu ya Isma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, kita tahan dulu. Ada penelpon lagi, biar nanti dijawab sekalian ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mangga, Assalamualaikum Ustadz Nasuha Paki SAG Waalaikumsalam MESC. warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Merdeka. Masih bulan Minggu Agustus. lalu tidak hadir karena anak di wisuda ya Nggih, Pak leres. Ustadz. Waduh, selamat ya Iya. Mbak Isma. Aduh, iya, dari jurusan apa itu? Jurusan Usuluddin, jurusan Pak Fakultas Usuluddin, prodinya perbandingan agama-agama. Wah, asik Menuju banget. moderasi beragama. Iya, mudah-mudahan bisa apa nanti mempersatukan pendapat, Amin. mencari Iya. persamaan dan menjauhi perbedaan. Lakum dinukum waliyadin ya Pak Ustadz. Nah, Mohon doanya mau kuliah lagi pengennya. Alhamdulillah, luar biasa. Lanjut Alhamdulillah. berarti ya Ustadz ya. Laki-laki atau perempuan Pak Ustadz? Laki-laki. Wah, saingan itu Kang Ihsan Tobi. Iya, mangga silahkan alhamdulillah. Ibu. Iya, mengenai prinsip-prinsip pembagian waris ini, sepertinya sekarang yaitu banyak anak-anak yang jadi pinter, paham, lalu bisa membagi waris dan membuat ketenangan buat para ahli warisnya. Nah, bagaimana kalau selang beberapa saat, bisa bulan, bisa tahun gitu, ada orang yang ngompor-ngomporin itu Pak Ustadz, lalu itu salah, mestinya gini gitu kan. Nah, itu bisa, ini nggak bisa digugat gitu, tapi malah menimbulkan dalam tanda kutip keresahan dan kegalauan gitu. Nah, itu jadi seperti sekarang juga banyak aturan yang dibuat-buat sehingga saling, kamu yang salah, saya yang benar, kamu yang salah, saya yang benar. Nah, ini yang benar yang mana begitu. Terima kasih atas pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz. Terima kasih Pak Kasmo di Subang dan Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur. Sehat selalu mudah-mudahan sehingga bergabung dengan kami. Amin. Kaitannya dengan masalah ada orang yang kaya tapi tidak punya keturunan, sehingga adopsinya bukan orang lain sebetulnya, ponakan sendiri. Betul, gitu loh. Ustaz. Dan ini ternyata relevan sekali. Pada malam minggu kemarin ada orang konsultasi kepada saya juga persis sama itu loh, yakni masalah ponakan ya. Ponakan itu adalah anak dari adik atau dari kakaknya gitu loh.
dan kaya itu. Ternyata persis sama yang disampaikan oleh Pak Kasman juga. Karena ini orang tua angkat sebagai pamannya, itu senang sih sebetulnya sih. Cuma peluapan kesenangan itu istilahnya itu melampaui batas. Apa-apa yang miliknya itu semuanya diberikan kepada anak angkatnya sebagai ponakan gitu. Nah, sampai dihibahkan semua gitu loh. Nah, di situ. Sama persis berarti ya Ustaz? Sama persis benar itu loh. Iya. Makanya tadi lah kok sama gitu. Nah itu. Ternyata sekarang anak orang tua angkatnya itu sama menderita gitu loh. Karena semuanya dijadikan aset milik orang anak angkat dari hibah gitu. Mungkin katanya sih adik-adiknya ada yang pinjem tapi tidak bayar. Yung adik pinjem kok dipaksa bayar kan gitu loh. Iya. Padahal itu saudara kan gitu loh. Nah ini menjadi benalu akibat dari sayang, seribu sayang kepada anak angkat, sehingga hidupnya menderita di saat tuanya orang tersebut gitu. Ya kita pun sebagai orang tua juga sama. Ketika semua hartanya dihibahkan semua kepada anak, sampai rumah yang tempat pun sudah milik anak, kan akibatnya derita juga. Sehingga orang tua ikut sama anak kan gitu. Nah, maka dari dua sisi tadi itu, karena orang tua angkat maupun anak orang tua kandung itu menyalahi aturan syariat akibat awalnya itu tidak membagi harta waris nanti gitu loh, gitu loh. Saking sayangnya gitu. Ya kan ada peribahasa jelas itu. Kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa itu berlebihan itu. Maka kita batasi. Orang tua tanggung jawab kewajiban memberi nafkah kepada anak sampai kapan kan gitu? Sampai anak sudah menikah. Ketika anak sudah menikah, biarkan anak untuk bermandiri gitu. Kan jelas sekali an-nikahu miftahul rizki. Dengan menikah diberikan kemudahan rezekinya. Itu Allah yang memberikan gitu loh. Dan kita sebagai orang tua jangan suudzon sama Allah. Apa suudzonnya orang tua itu? Khawatir nanti anak saya akan derita, khawatir anak saya tidak makan, udahlah diberikan lagi uang. Bahkan rumah pun dikasih gitu loh. Itu. Nah, ini kesalahan kita sebagai orang tua, mohon maaf. Nah, kita apa adanya saja lah gitu loh. Jadi kewajiban orang tua kepada anak sampai sebatas menikah, mengantarkan anak kepada nikah. Dan orang tua memberi pendidikan itu sangat penting sebelum menikah kan. Nah, bekal pendidikan itu sangat penting juga. Itu kewajiban orang tua. Di saat setelah selesai pendidikannya minimal S1 zaman sekarang makan gitu. Kemudian dia sudah menikah, itu sudah batasnya. Biar anak yang mencari nafkah. Karena dengan anak itu menikah dengan istri atau suaminya itu kan menjadi menuju kesempurnaan. Karena namanya suami istri kan susah senang bersama kan. Kemudian melengkapi antara kekurangan dan kelebihan kan. Nah, kelebihan dan kekurangan itu ada dalam suami istri yang diikat oleh mitsaqul ghalidhun pernikahan itu. Insya Allah Allah akan mencukupinya. Kalau kita di-spot semua oleh orang tua, nanti paku tangan orang anaknya itu. Nah, gitu. Bila perlu ketika anak itu sudah menikah, kalau bisa ngontrak. Ini kalau bisa ya, jangan ikut sama orang tua supaya minimal sendok sudah milik sendiri kan gitu. Nah itu, tanamkan kemandirian kepada anak gitu. Baik itu anak angkat maupun anak kandung sendiri. Jangan semuanya diberikan kepada anak, karena akibatnya kasih sayang anak kepada orang tua kan hanya sepenggalahan. Nah itu. Nah makna tentang mengenai peribahasa itu bisakah kita laksanakan kan gitu. Ini saya dapat waktu SD padahal itu. Tapi aplikasinya sekarang sudah tua gitu. Jadi kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa, kasih sayang anak pada orang sepenggal ini kita harus pahami betul di situ. Sehingga kita sebagai orang tua akan dihormati, akan dihargai oleh anak. Apa artinya? Maksudnya jangan diberikan semua. Nanti ketika saat meninggal dunia itulah baru dibagi.
akibat dari klaim harta-harta milik anak angkat tadi dan habis hartanya, akibatnya tidak ada yang dibagi hartanya itu. Padahal yang namanya harta sesungguhnya ketika tidak punya anak adalah yang sangat berhak adalah kakak adiknya sebagai saudara kandungnya, termasuk orang tuanya anak angkat tadi, karena orang tua anak angkat tadi sebagai kakaknya karena diadopsi melalui keponakannya kan tadi itu yang benar demikian, itu nyata itu. Saya tidak sebut di mana orangnya, tapi ini relevan waktu malam minggu itu. Kalau Kemudian, kejadiannya sudah seperti ini Ustadz, berarti kan ini kalau kata pepatah nasinya udah jadi bubur iya gitu. ya. Nah itu gimana? Mohon maaf bisa reka adegan, reka ulang, dihitung ulang, Ya atau harus ada rekonstruksi ulang sih. kalau misalnya ada orang ketiga yang bisa meluruskan ini siapa Iya. begitu Ustadz. Karena kan kasihan orang tua Betul. angkatnya ini. Orang tua angkat kasihan banget. Betul. Maka orang tua kasihan, orang tua angkat Iya. walaupun seandainya hidup, kita harus ada rekonstruksi ulang. Nah, ini Semuanya gimana, Ustadz? dipanggil semua, kemudian dipastikan ini adalah kewajiban sesuai dengan syar'i gitu. Artinya Ya. itu yang tadi kan disampaikan sama Pak Kasma, mohon maaf Ustadz, sudah di pindah tangan begitu. Mungkin Tadi termasuk dihibahkan semua. iya, tadi. itu berarti mohon maaf surat-suratnya apa bisa diurus lagi ya? Ya mudah-mudahan. Kan semua kan ada aturan-aturan yang ada gitu loh. Nah, di berbagai saya juga belum paham secara notaris ya, karena itu hak wewenang notaris ataupun BPN ya tentang mengenai sertifikat dan seterusnya. Tapi kesalahan fatal awal kan memberikan semua. Iya. Maka kita para pendengar dimanapun berada, kita harus berhati-hati dalam hal ini, baik untuk anak kandung maupun untuk anak angkat kan gitu loh. Di situ. Insya Allah setiap persoalan akan ada jalan keluarnya kalau kita menyadari semuanya di situ. Oke, baik. Kemudian selanjutnya Bunda Indra Iya. tentang mengenai persoalan minggu berganti minggu, bulan bulan, tahun, itulah merupakan harus kita waspadai di sini. Maka ketika ada orang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Karena ingat setan pun menggoda kita. Apalagi tadi disampaikan oleh Bunda Indra, khawatir ada kompor. Ini jadi masalah kan gitu loh. Maka jangan berlarut di saat ada orang meninggal dunia itu. Kalau seandainya ada suami meninggal dunia atau ibunya anak-anak, jangan nunggu bapak meninggal lagi kan gitu. Iya. Kan yang dibagikan bukan semuanya. Yang dibagi hanya milik siapa? Hanya milik yang meninggal saja kan gitu. Nah, apalagi mohon maaf ini ya, ketika berlarut-larut dan referensinya banyak itu bingung akhirnya. Mana bingung? Nah, kata Ustadz ini begini gitu Iya. loh. Kata Kiai sini begini kan gitu loh. Betul. Sehingga ahli waris menjadi bingung gitu loh. Sama juga sama ketika ada orang menaik kepada saya, lalu gimana Ustadz? Mangga semuanya seorang Ustadz memberikan kepada yang lain, kepada yang bertanya tadi. Tentunya yang bertanya pun harus cerdas gitu loh. Iya. Dan artinya cerdas bagaimana? Mohon maaf, saya tidak melemahkan, tidak merendahkan Ustadz Kiai yang lainnya. Yang namanya Ustadz Kiai lah kan ada porsinya kan gitu loh. Taruhlah guru lah, dalam dilestarikan beda-beda. Tapi kan guru kan gitu loh. Ada guru bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika. Ketika bertanya kepada matematika, jangan bertanya kepada guru bahasa Arab gitu loh. Gitu maksudnya. Kiai pun sama. Ada kiai retorika kan gitu. Ada kiai, mohon maaf ini, ada kiai tentang mengenai ilmu apa kan gitu loh. Porsinya jelas kan gitu loh. Karena kullu syai'in fakfakun gitu loh. Setiap sesuatu ada fak-faknya gitu loh. Ya, di perguruan tinggi ada fakultas syariah, fakultas tarbiyah, dakwah seterusnya. Nah, ini faknya ini adalah orang yang ahli di bidang hukum. Nah, tapi notabene kan kiai kan? Notabene kan ustadz kan? Tapi faknya beda apa sama? Beda. Nah, gitu. Dan kita pun jangan mengadu domba dari kiai satu ke yang lain gitu loh. Semuanya kembalikan pada koridor hukum. Dan semuanya istilah kerennya itu ada kompetensinya kan gitu loh. Justru makanya dalam pendidikan kan ada linearitas, linier gitu loh. ya. Nah ini karena Indonesia kan kurikulumnya kan semuanya kan dipelajari semua masalahnya gitu loh.
bagaimana linear nggak ilmunya kan gitu. Nah itu yang paling penting. Sehingga ketika kita bertanya kepada orang khusus masalah waris ya, linear nggak ilmunya kan gitu loh. Ya mohon maaf saya juga bukan sombong ya, kalau saya kan pondoknya jelas gitu loh. Kuliah pun di Fakultas Syariah, Pendidikan Agama jurusannya kan gitu. Dan saya punya buku juga kan gitu loh. Karena banyak orang membetul-betulkan saya juga gitu. Mangga gitu loh. Maka kembali kepada porsinya. Nah, gitu ya. Supaya jelas sekali, jangan mengambangkan persoalan nantinya gitu loh. Ya di situ barangkali. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa yang sudah bergabung di live chat YouTube kita Ustadz. Ada Pak Sumadi, alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu menyimak yang disampaikan Ustadz. Terima kasih. Bu Indra juga tadi sudah bergabung ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada Pak Rianto di Kudus nih Ustadz. Assalamualaikum, alhamdulillah saya ikut ngaji dari Kudus Ustadz. Mohon maaf, saya mau tanya Ustadz. Saat ini saya berstatus duda, beranak 3, sudah berumah tangga semua. Saya mau nikah lagi. Lalu bagaimana untuk istri yang baru terkait dengan harta bawaan dari saya begitu Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, sama satu ya. Iya. Pak Rianto di Kudus, Duren. Dan mau menikah keren. lagi. Ya. Ya, mau menikah lagi itu harus sebetulnya sih. Dan harus dipot oleh anak-anaknya 3 tadi, gitu loh. Nah, bagaimana langkah yang paling utama adalah segerakan untuk membagi waris ketika suami atau istrinya meninggal dunia. Kalau meninggal ya, ini meninggal apa cerai ini belum ada. Enggak disampaikan, cuma Iya. nanti ini untuk menikah lagi. Kalau Bagaimana sekiranya dengan harta itu, bawaannya oke. begitu. Ustaz. Kalau sekiranya itu cerai hidup, maka harus dibagi 2 dulu sebagai harta bersama selama menikah, apalagi punya anak 3. Nanti kan tidak waktu singkat kan, lama kan gitu loh. Ada harta bersama di situ. Kalaupun meninggal dunia si istrinya segerakan untuk membagi. Jangan sampai istri yang kedua ini memakan harta milik yang tidak jelas itulah. Taruhlah kita sudah selesai pembagian waris atau gonogini saat waktu cerai hidup itu, maka harta-harta yang dihaki oleh suami ini adalah merupakan harta bawaan dengan istri yang sekarang mau menikah kan gitu. Iya. Nah, hak istri nanti ketika suaminya meninggal dunia, seandainya mohon maaf ini Pak Rianto ini, maka istri itu hanya mendapatkan harta waris saja, tidak mendapatkan separuh dari harta bersama. Itu. Jadi porsinya itu jelas sekali, karena dalam istilah ketentuan itu ada harta bawaan, ada harta bersama. Harta bawaan itu harta didapat sebelum menikah. Dan harta bawaan ini bisa juga bersumber dari warisan orang tuanya gitu loh. Bisa juga bersumber dari warisan dari istri yang pertama kan gitu. Istri yang pertama hasil dari warisan itu namanya harta bawaan suami ketika mau menikah dengan istri yang keduanya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu itu, seumpama menikah sudah 5 tahun atau 10 tahun dengan istri yang kedua ini, berarti tentunya ada harta bawaan dan ada harta bersama nanti. Nah, ketika ada harta bawaan hasil dari warisan dengan istri yang pertama, semua dipisahkan terlebih dahulu. Sebagaimana saya sampaikan prinsip tadi yang dalam khotimah tadi. Kemudian mana harta bersamanya? Nah, harta bersama ini semua wujudnya mobil, motor. Nah, nilai rupiahnya semama 100 juta harta bersamanya. Kemudian harta bawaannya itu rumah dan seterusnya itu merupakan hasil warisan dengan istri yang pertama tadi. Sumama nilainya 500 juta sumama. 100 juta ini merupakan harta bersama, 500 juta merupakan harta bawaan dari suaminya. Meninggal suami mohon maaf ini. Ya, yang dibagi yang langkah pertama harta bersama 100 juta itu masing-masing 50 juta milik suami, 50 juta milik istri. Karena meninggalnya suami dan punya harta bawaan suami sebesar 500 juta ditambah dengan 5 juta berarti jumlahnya berapa? Berarti 550 juta. 550 juta ini merupakan objek waris dari suami yang meninggal dunia,
membawa harta bawaan plus mendapat separuh dari harta bersama. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya adalah tentunya istri yang tercinta yang kedua ini dan anak-anaknya. Dikiranya istri tidak dapat kan gitu. Banyak juga salah paham juga ini. Bedanya saja kalau harta bawaan langsung diwaris, kalau harta bersama sebelum diwaris dibagi dua dulu kan gitu. Jadi separuh harta istri 50 juta, kemudian istri dapat 1/8 dari 550 juta. Karena punya anak masalahnya kan gitu loh. Nah, 550 juta itu dapat 1/8 istri yang kedua ini. Nah, di situ. Jadi nanti akan ada asas keadilan ya Ustaz. Nah, di situ jelas ada dapat keadilan. semuanya, ya. Dan banyak juga kejadian ketika tidak punya anak seorang istri ini, apalagi istri baru ya, diusir oleh anaknya. Nah, gitu. Bahkan ketika orang tua menikah pun anak ngomong, "Awas ayah, kalau nikah lagi jangan menempati rumah ini." Itu ada loh kenyataan itu. Banyak Ustaz. Itu. Iya. Padahal kita menyadari kalau kita sebagai anak, orang tua nikah lagi meringankan beban kita sebagai anak loh. Iya. Karena bagaimana juga orang tua lama-lama akan tua dan akan sakit kan gitu loh. Coba kalau kita orang tua tidak nikah seandainya itu loh, apa mau bisa anak mengurus orang tua? Ada pepatah mengatakan 10 anak orang tua bisa ngurus. Iya. Tapi orang tua satu bisakah 10 anak ngurus orang tua? Solusinya itu suruh nikah lagi gitu. Baik. Dan mudah-mudahan sehat terus gitu ya Ustaz ya. Dan ini disampaikan Pak Arianto, istrinya sudah meninggal dan sudah dibagi warisnya. Oh gitu, nanti Ustaz. jelas. Alhamdulillah Jadi ya. utama dibagi waris dulu dengan istri yang pertama ya. Iya, iya. Gitu. Alhamdulillah berarti udah beres ya. Dan mudah-mudahan ini tidak seperti penggambaran pada umumnya ya Ustadz ya. Iya, Kadang aduh, luar suka biasa. nggak akur, mohon maaf Iya, begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan ini akur terus juga bisa jodoh seterusnya begitu Ya ya, Ustadz terutama ya. lagi anak kandungnya Pak Rianto mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Anak yang cirinya dulu adalah mendekati dengan ibu sambungnya. Iya, Karena banyak ibu sambung sama anak sambung nggak akur kadang-kadang. banyak ya seperti Nah, itu. itu. Ustadz. Makanya bukan anak tiri, saya tidak setuju tiri. Anak sambung, ya. gitu loh. Baik, Ya, baik. gitu. Terima kasih Ustadz. Ini berikutnya juga ada Ki Gazi di Paderek Majalengka. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat walafiat. Amin. Terima kasih Aki. Sehat terus juga buat Aki. Pertanyaannya, adakah kiat khusus untuk melestarikan dan melekatkan ilmu waris di kalangan umat Islam agar tidak tergerus oleh adat kebiasaan yang melekat pada individu masing-masing? Ustadz, silakan. Terima kasih Aki Gazi, merupakan sangat perhatian kepada ilmu waris ini. Iya. Salah satu kiat khususnya melalui RRI ini ya. Nah, kiat khususnya mudah-mudahan stakeholder yang ada itu bisa mengangkat tema-tema tentang mengenai ada seminarisasi dan seterusnya itu loh. Ternyata jarang sekali itu mengangkat tema seminar tentang mengenai waris itu loh. Makanya saya tuh khawatir apakah ini tanda-tanda hadis Nabi gitu loh. Karena di akhir zaman kan banyak orang melupakan masalah waris. Ilmu waris pertama kali dicabut oleh Allah. Indikasinya sudah banyak. Maka bagaimana kiat-kiat melestarikannya itu stakeholder yang ada di tengah-tengah kita tuh bisakah memperhatikan ini kan gitu loh. Baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan eksekutif gitu loh. Nah, jangan sampai akibat dari waris menjadi berantakan. Makanya negara miniaturnya itu mana gitu loh. Miniatur negara adalah keluarga. Kalau keluarganya kondusif dalam hal pembagian waris, sesuai syariat insya Allah negara akan aman pula gitu loh. Nah, kan satu keluarga kan ribut gara-gara waris kadang-kadang kan gitu. Nah, di situ. Nah, maka stakeholder ini sebagai pemangku kebijakan. Nah, terutama juga kaitannya dengan masalah Departemen Agama ataupun Kemenak bisa mengusung, bisa mengawal persoalan waris ini. Itu. Nah, itu. Jadi kiat-kiat itu salah satu yang paling istiqomah alhamdulillah RRI. Amin. Ya, Amin. itu. Amin. Dan saya juga sebagai narasumber salah satunya bisa istiqomah untuk menjalankan amanat ini sangat bebannya sangat berat saya kalau sekiranya tidak dilanjutkan. Makanya saya pengen mohon doanya juga rencana punya santri nanti akan dididik untuk mengenai masalah waris juga. Amin.
Masya Allah, luar biasa Ya. Ustadz. Baik Ustadz, ini jadi WhatsApp yang terakhir yang mungkin bisa Ya. dijawab, dan ini mohon dijawab dengan singkat Ustadz. Dari hamba Allah di Kuningan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ini ada sebuah keluarga Ustadz, sudah ada pembagian waris, di mana ini pembagian warisnya tidak berdasarkan syar'i, tapi berdasarkan keinginan dari anak yang tertua. Dan ini adik-adiknya sudah mengurus kepada Ustadz yang mengerti tapi tidak didengar. Sampai ujungnya ya sudahlah. Apakah kemudian ini saudara kandung dari kakak tersebut ini mendapatkan dosa atau seperti apa? Karena males katanya urusan sama kakak sendiri. Terima kasih. Ya. Nah ini banyak juga demikian. Ya. Jadi banyak kakak adik yang niatnya baik karena tidak didengar atau tidak diakomodir keinginannya, itu menjadi demikian. Lah males segala macam itu banyak sekali gitu loh. Daripada berdebat apalagi sama kakak Apalagi sendiri. berdebat seterusnya Saudara gitu sendiri loh. begitu ya, Ustaz. Maka pihak eksternal kita sebagai kiai, ulama, ustadz harus menyampaikan, jangan berhenti untuk menyampaikan dakwah ini. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu harus kita tegakkan, harus kita jalankan. Nah itu. Lalu kalau seandainya sebagai ahli waris sebagai siapa namanya, kakak adiknya atau adiknya lah, Ya. tapi tetap kita amar ma'ruf juga menyampaikan yang sebenarnya kepada kakak. Jangan sampai kata Nabi mengatakan laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk umatku, kata Nabi. Kenapa sebabnya tidak termasuk umat Nabi? Kakak tidak menyayangi adik. Laisa minna malam yarham sohirona. Kakak tidak sayang kepada adik. Akibatnya walam ya'rif kabirona. Maka adik pun tidak menghormati kakaknya. Maka kakak ini sebagai figur pengganti orang tua harus mengayomi, harus menyayangi kepada adik-adiknya yang sebenarnya demikian. Cuma karena karakter tadi menguasai akibatnya itu. Maka insya Allah kalau kakaknya mendengarkan RRI saat ini, mudah-mudahan luluh lantak Amin. hati-hatinya. Amin. Ingat sekali, namanya harta kan tidak dibawa. Ya, amin. Ingat namanya harta kalau menjadi masalah akan menjadi masalah bagi diri kita. Ingat harta itu sebagai ujian kita. Nah itulah. Maka tetap kita edukasi, tetap kita dakwahkan tentang waris yang konon notabene-nya sudah hampir hilang ataupun sudah dianggap sepele. Ya demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Dan sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi sebagai penutup, maka silahkan Ustadz. Para pendengar di mana-mana ada dan majelis yang saya hormati, mari kita bersama-sama kembalikan kepada koridor hukum yang ada terutama masalah waris. Dan dalam pembagian waris ada prinsip-prinsip yang jelas. Keadilan ini prinsip yang utama. Dan keadilan ini harus dimaknani tidak hanya kulitnya saja, tapi di dalamnya itu loh. Allah Maha Adil. Warisan yang membagi hakikatnya Allah gitu loh. Dengan 2:1 itu bukan berarti tidak adil. Adil bukan berarti sama. Karena dilihat dari hak dan kewajibannya berbeda antara anak laki dan anak perempuan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Nasuha Fakih SAGMES ya, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Sehat selalu ya Ustadz ya. Amin. Dan pendengar terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami, dan semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.